Selamat malam kami ucapkan kepada Bapak Iketut Sunarwijaya selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik, dan selamat malam kepada seluruh rekan-rekan kelas A akuntansi Gianyar yang telah hadir pada perkuliahan hari ini. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Ibu Triska Melinda, absen 19 sebagai pemateri pertama, dan rekan saya Nilo Komang Triatnyawati, absen 21 sebagai pemateri kedua. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian akuntansi manajemen sektor publik. Jadi, akuntansi manajemen sektor publik adalah proses pengukuran, identifikasi, pencatatan, analisis, dan pelaporan peristiwa ekonomi dalam suatu organisasi yang beroperasi di sektor publik. Nah, tujuan utama dari akuntansi manajemen sektor publik adalah untuk memberikan informasi yang relevan dan akurat kepada pihak internal maupun eksternal dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset organisasi tersebut. Adapun beberapa pengertian akuntansi manajemen sektor publik menurut para ahli, pertama ada dari Indra Bastian, yang dimana mengartikan akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada lembaga tinggi negara beserta departemen di bawahnya untuk menerapkan pengelolaan berbagai dana masyarakat. Kemudian yang kedua dari Donovan dan Jackson, yang dimana mengartikan manajemen publik sebagai aktivitas yang dilakukan dengan serangkaian keterampilan atau skill. Kemudian yang ketiga ada dari Mardiasmo, yang mengartikan akuntansi sektor publik adalah alat informasi baik dari pemerintah sebagai manajemen atau alat informasi bagi publik. Kemudian yang terakhir ada dari Yeremias Tigeban, yang mengartikan manajemen sektor publik adalah upaya untuk membujuk para manajemen instansi pemerintah. Nah, kemudian untuk materi yang kedua yaitu teknik-teknik akuntansi manajemen sektor publik. Yang pertama yaitu akuntansi anggaran atau budgetary accounting. Jadi akuntansi anggaran ini adalah teknik akuntansi yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi-transaksi yang terjadi yang terdapat pada setiap anggaran yang dimulai dari anggaran yang disahkan, dialokasikan ataupun yang dilaksanakan sampai pada penutupan buku akhir tahun. Jadi, tujuan dari teknik ini adalah untuk menekankan peranan anggaran dalam siklus pencatatan, pengendalian, dan pertanggungjawaban. Kemudian yang kedua ada akuntansi komitmen atau commitment accounting, yang dimana akuntansi komitmen ini adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order yang dikeluarkan. Jadi akuntansi komitmen dapat digunakan bersama-sama dengan akuntansi kas atau akuntansi aktual. Jadi tujuan utama dari akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran kas maupun anggaran aktual. Nah, kemudian teknik-teknik akuntansi manajemen sektor publik yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Triatnyawati. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan yaitu mengenai akuntansi dana ataupun akunting. Yang dimana akuntansi dana adalah sistem akuntansi yang sering digunakan oleh organisasi-organisasi nirlaba dan institusi sektor publik. Nah, sistem tersebut merupakan suatu metode pencatatan dan penampilan entitas dalam suatu akuntansi seperti aset dan kewajiban yang dikelompokkan menurut kegunaannya masing-masing. Nah, sumber daya keuangan berupa dana yang disediakan untuk digunakan oleh organisasi nirlaba atau institusi pemerintahan biasanya mempunyai keterbatasan penggunaan dana, dalam artian dana-dana tersebut dibatasi penggunaannya untuk tujuan atau aktivitas tertentu yang terkadang merupakan syarat dan pihak yang eksternal yang merupakan penyediaan dana. Selanjutnya yaitu akuntansi kas atau biasa disebut dengan kas akunting, yang dimana penerapan akunting kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat pada saat kas dikeluarkan. Kelebihan kas basic ini adalah mencerminkan pengeluaran yang real, aktual, dan juga objektif. Namun,
GAAP tidak membenarkan pencatatan dengan dasar kas karena tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Nah, dengan kas basic, tingkat efisien dan efektif suatu kegiatan program, aktivitas tidak dapat diukur dengan baik. Sebagai contohnya, yaitu penerimaan kas dari pinjaman akan dicatat sebagai pendapatan atau revenue dan bukan hutang. Jadi, untuk mengkoreksi hal tersebut, kebanyakan sistem akuntansi kas tidak hanya mengakui kas saja, tetapi juga mengakui aktiva dalam uang yang timbul sebelum terjadinya transaksi kas. Namun, koreksi semacam ini tidak dapat mengubah kenyataan setiap waktu atau obligasi yang beredar dalam bentuk kontrak ataupun order pembelian yang dikeluarkan untuk tampak pada catatan akuntansi. Konsekuensinya yaitu saldo yang tercatat akan dicatat di dalam overstand. Selanjutnya yaitu akuntansi akrual atau akrual accounting, yang dimana pengaplikasian akrual basic dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah untuk menentukan cost of service dan juga charging for service, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Tentunya, penerapan basic accrual sedikit berbeda antara property fine atau full accrual dengan governmental fine atau modify accrual. Karena biasanya expense diukur dalam property fund, sedangkan expediture difokuskan pada general fund. Yang dimana expense ini adalah jumlah sumber daya yang dikonsumsi selama periode akuntansi, sedangkan expediture adalah jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan selama periode akuntansi. Berbasis akrual, yang dimana basis kas yaitu penerimaan kas dikurangi pengeluaran kas perubahan kas. Basic akrual itu pendapatan atau income, biaya rugi laba atau disebut dengan surplus atau defisit, pendapatan atau income, penerimaan kas selama satu periode akuntansi sampai dengan saldo awal piutang ditambah saldo akhir piutang. Biaya yaitu kas yang dibayarkan selama satu periode akuntansi dikurangi saldo awal utang ditambah dengan saldo akhir utang. Akuntansi berbasis akrual membedakan antara penerimaan kas dan hak untuk mendapatkan kas, serta pengeluaran kas dan kewajiban untuk membayar kas. Oleh karena itu, dengan sistem akrual, pendapatan dan biaya diakui pada saat diperoleh atau terjadi tanpa memandang apakah kas sudah diterima atau belum dikeluarkan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan materi dari kami kelompok 5. Apabila ada salah kata maupun pengetikan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan terima kasih dan selamat malam. A few moments later.